Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Yogyakarta, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih bersama-sama ngobrol santai di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Tadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nur, bahwa memang tentunya dengan ada regulasi juga menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah untuk mendorong masyarakat terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Pak Sigit, kembali lagi saya mau bertanya, pasti dalam mengembangkan dari desa wisata itu sendiri maupun juga menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, barangkali ada kendala-kendala yang dijumpai ya Pak ya, ada mungkin tantangan, kesulitan yang dijumpai. Kira-kira apa saja sih Pak kendala tersebut, dan apakah dengan adanya regulasi tersebut akhirnya juga menjadi solusi dari apa yang permasalahan yang dihadapi Pak Sigit? Iya. Persoalan itu soalnya klasik di masyarakat, bahwa yang kami jumpai di dalam masyarakat untuk mendorong supaya menjadi berkegiatan pariwisata. Tetapi dalam hal pengelolaan desa wisata selanjutnya kan kami lebih dikenal dengan usaha pariwisata. Nah, disinilah kemudian masyarakat ini belum memiliki kemampuan atau belum memiliki mindset terkait dengan jiwa entrepreneur ya. Sehingga mereka dalam mengelola masyarakat, mengelola desa wisata itu lebih cenderung pada ya enaknya mengkui gitu. Artinya belum didorong untuk bagaimana menciptakan sebuah atraksi, menciptakan sebuah view untuk menjadi sebuah destinasi wisata. Ini yang bagi kami cukup artinya harus dimulai dari awal ini, karena memang jiwa entrepreneur di masyarakat itu masih lemah. Oleh karena itu kami juga sangat berharap nanti bisa ada dorongan dari dinas, sebuah fasilitasi pelatihan bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur desa wisata. Karena ini bagi kami penting. Karena kami bermuara bagaimana kegiatan desa wisata ini betul-betul memberikan nilai value secara ekonomi. Ini yang akan menumbuhkan nilai keberlanjutan di situ. Dan masyarakat terangsang untuk mau melakukan kegiatan dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap ada sebuah regulasi. Dengan adanya Pergub ini sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kami merasa diberikan rambu-rambu untuk melakukan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang ada secara nasional bahkan ya. Nah, oleh karena itu di wilayah perlu dikawal oleh Dinas Pariwisata maupun dari Dewan untuk kiranya nanti kelembagaan-kelembagaan di sekitar masyarakat desa itu bisa di-create juga mampu memberikan support, dorongan di tingkat desa, pemerintah desa. Ya, selama ini kami dalam kapasitas kelompok sadar wisata itu sebetulnya mitra, tetapi secara eksekusi kami belum bisa melakukan dengan baik. Karena kami tetap bagaimanapun dengan desa, pemerintah desa nggak bisa. Kemudian, Pak kami minta ini, Pak kami merekomendasikan ini, sulit. Oleh karena itu ketika itu sudah diberikan regulasinya, pemerintah desa yang sudah memiliki desa wisata wajib mengakomodir desa wisata itu. Kami sempat punya ide, nek perlu desa wisata yang memiliki desa wisata, perangkat desa itu menggunakan PIN desa wisatanya. Sebagai bentuk pengakuan secara fisik, aku di desa wisata, bertanggung jawab. Ini yang penting. Karena kami di lapangan sangat membutuhkan itu. Karena kami menggerakkan masyarakat. Kalau Pak Lurahnya sudah istilahnya memberikan instruksi, ya kami akan lebih mudah jalannya ini. Sehingga juga tidak muncul persoalan-persoalan yang menimbulkan gesekan-gesekan di antara teman itu sendiri. Ya, Pak, ya? Karena bisa diatasi oleh kebijakan dari pemerintah. Baik. Kemudian Pak, tadi saya juga menarik ketika disebutkan menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam masyarakat. Dan kita juga kembali melihat di satu sisi memang desa wisata itu adalah bagaimana kita bisa mengajak wisatawan untuk merasakan experience dari kehidupan yang memang dijalani oleh masyarakat. Mungkin artinya menjadi dua begini Pak. Mungkin ada yang akhirnya masyarakat berpikir, yo wes lah gini wae, karena kan ya yang dijual adalah kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika kita berbicara soal menjual paket wisata entrepreneur, artinya apakah di sini menambah atau memberikan nilai lebih pada apa yang dimiliki Pak, seperti mungkin potensi wisata atau mungkin seperti potensi sumber daya alam yang dimiliki, atau seperti apa Pak entrepreneur yang dimaksud di sini? Ya, jadi betul begini Pak. Ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan pariwisata berbasis budaya misalnya, ini harus didorong bagaimana itu formatnya menjadi sebuah atraksi yang mampu dalam arti layak jual. Supaya konkret, ini menghasilkan atau enggak.
Contoh misalnya di tempat kami itu ada sebuah atraksi yang terkait dengan basis budaya dan tradisi, yaitu mertamu di sebuah keluarga Jawa. Oke. Nah, dengan kegiatan mertamu itu justru sangat responnya luar biasa karena kami dukung dengan sebuah narasi. Nah, ini yang mungkin selama ini di desa wisata masih lemah. Narasi atau apa yang dikatakan pendukung storytellingnya ini lemah. Nah, termasuk ini yang harus dieksplor. Baik. Supaya nanti ketika diform menjadi sebuah atraksi itu layak jual. Nah, paket ya Pak, ada sebuah sajian yang berbeda dari kegiatan yang dilakukan. Betul. Tidak sekedar berkunjung tapi ada nilai-nilai dari sebuah kunjungan yang dilakukan itu ya Pak ya. Iya, pengalaman. Oke, baik, artinya dan secara pengetahuan akan banyak yang diperoleh. Secara filosofi, secara budaya, ada penjelasan-penjelasan secara produk knowledge-nya. Oke. Itu yang masih menjadi PR artinya ya Pak ya. Entrepreneur di sini adalah bagaimana membuat aktivitas sehari-hari dilakukan ini memiliki nilai lebih. Ada cerita di dalam yang membuat semakin menarik. Baik, terima kasih Pak Singgih. Kemudian Pak Singgih tadi juga kalau menyampaikan ada kurang lebih 130 desa wisata di Yogyakarta. Artinya masih ada ya Pak ya desa yang non desa wisata yang akhirnya juga didorong untuk menjadi desa wisata. Kalau mungkin saya kurang tepat, mungkin bisa diluruskan. Ini kira-kira bagaimana Pak Singgih untuk mendorong mungkin desa yang belum desa wisata, non desa wisata ini untuk terdorong untuk juga memiliki semangat mengembangkan desa wisata, dan lalu apa yang harus dilakukan Pak oleh desa yang mungkin belum desa wisata tersebut? Jadi tidak ada keharusan seluruh desa itu kemudian dikembangkan menjadi desa wisata. Tidak ada keharusan, tetapi kita di DIY ini ada beberapa penamaan desa karena mereka juga mungkin punya potensi yang lain selain di pariwisata itu sendiri. Ada desa budaya, kemudian ada desa planner, ada desa prima, ada desa maritim, ada desa tangguh bencana, ada desa ramah anak dan sebagainya. Itu banyak sekali. Potensinya ya Pak. Potensinya itu banyak sekali. Sehingga kalau kemudian ada 132 desa wisata, itu memang dia yang desa itu yang kemudian mengambil porsi dan percaya diri karena mempunyai daya tarik wisata, maka mereka kemudian membentuk sebuah Pokdarwis dan membentuk desa wisata itu sendiri. Tidak kemudian ujuk-ujuk mereka kemudian akan menjadi desa wisata maju berkembang, maju mandiri itu tidak, tapi mulai dari embrio kemudian berkembang, kemudian ada 3 tahapan itu. Dan kami dari kabupaten kota memang kemudian berbagi peran. Kalau yang mandiri, maju mandiri itu ada di provinsi, kemudian yang lain ada di kabupaten kota, sehingga semuanya tidak ke provinsi. Dan regulasi ini ada di Pergub 40 itu sendiri. Dan regulasi ini Pergub 40 itu satu-satunya regulasi tentang Pokdarwis dan desa wisata yang ada di Indonesia. Jadi di tingkat nasional belum ada, Pak Nur. Jadi ini baru pertama kali. Sehingga kemarin pada saat kemudian ada Zoom meeting dengan kementerian, maka kementerian yang akan mengadopsi ini Pergub 40 ini untuk dibawa ke level nasional dan diimplementasikan di beberapa provinsi. Jadi kita sudah selangkah lebih maju Pak Sigit, Pak Nur. Jadi yang kita lakukan tentu ini untuk kemudian membuat tata kelola atau tata penataan Pokdarwis dan desa wisata itu semakin lebih baik lagi. Oke. Baiklah, artinya juga tadi kembali lagi dengan potensi yang dimiliki ya Pak ya. Itu mungkin kita boleh bilang masalah penyebutan ya Pak. Desa wisata, kemudian ada juga desa mandiri dan sebagainya. Artinya kembali lagi yang harus dilakukan adalah melihat potensi yang dimiliki untuk mengembangkan dan juga memberikan nilai lebih untuk menarik para wisatawan. Tapi sebetulnya kalau kemudian desa wisata itu juga di dalamnya ada budayanya juga, ada plannernya juga, kemudian ada primanya juga. Jadi sebetulnya wisata itu kan ekosistem, tidak kemudian berdiri sendiri. Jadi semuanya terangkum. Jadi kalau tadi live in itu ada homestay-nya, pasti orang kemudian produknya ada, paket wisatanya ada. Orang wisatawan mau pulang dari desa wisata pasti oleh apa ya sekolah ini kan itu. Berarti ada produk kreatif yang ada di situ. Ya kan ini planner itu tadi. Ini luar biasa kalau kemudian bisa diolah sehingga
Kalau bisa itu wisatawan datang ke desa wisata itu duitnya entek neng kono gitu. Itu diharapkan ya Pak ya. Loh, itu kan tadi Pak Nur tadi kan seperti itu, meningkatkan ekonomi. Ya. Nah, ini yang kemudian harus didorong ke sana. Seperti itu, Mbak. Oke, baiklah. Artinya juga kembali lagi potensinya harus dilihat kembali dan bagaimana pengembangannya itu juga tidak terlepas dari masyarakat yang ada di dalamnya sendiri. Betul. Tentunya juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan bagaimana kira-kira masyarakat bisa mendapatkan dukungan. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama juga dengan Pak Nur di sini. Kira-kira bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kita akan jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.